li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ala ya ma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, kesehatan, sehingga kita ditakdirkan bisa berkumpul dalam acara Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan ada suatu keberkahan dan wasilah pertolongan Allah bagi kita semuanya. Amin, amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa sedikit demi sedikit mencontoh apa yang dicontohkan oleh beliau, dan kita bisa mengikuti jejak beliau, sukses di dunia dan selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ojatsu, biasa dipanggil Coach Ojatsu, karena alhamdulillah sampai detik ini saya membina lebih dari 45.000 mitra bisnis di seluruh Indonesia, ada juga di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, ya, di Taiwan, dan di Madinah. Alhamdulillah. Saya tinggal dan domisili di Bekasi. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah takdirkan saya bisa beli rumah di Bekasi dengan cara yang cash. Ini membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Kalau kita berani meninggalkan yang haram, yang riba, ya, kita sabar, tidak ngambil cicilan, tidak ngambil kredit, maka Allah akan berikan jalan untuk kita bisa membeli apapun dengan cara yang cash. Dan insya Allah malam hari ini saya ingin sharing bagaimana triknya, bagaimana rahasianya supaya kita bisa membeli semuanya dengan cara cash dan mendapatkan penghasilan yang berkah dari menjalankan bisnis sesuai syariat. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Ya, doa yang terbaik untuk membuka acara ini adalah doa Salatul Fatihah. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, khususnya sahabatku yang muslim. Mari kita lantunkan sholawat dengan penuh kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Bagi sahabatku yang non-muslim, mungkin ada hadir di antara kita, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 10 kali kita sholawat ya. Ikutin kata-kata saya, ikutin sholawat saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, insyaallah malam hari ini kita tidak akan panjang kali lebar, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa menjadi pencerahan, menjadi wasilah pertolongan Allah buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ada yang sedang terlilit hutang riba, ada yang sedang
mumet mikirin cicilan, kreditan ya. Mudah-mudahan dengan malam hari ini yang saya sharingkan menjadi jalan kemudahan buat teman-teman semua, terbebas dari hutang riba dan menjadi kaya berkah bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu dulu nih, teman-teman yang hadir malam hari ini dapat info dari mana nih Zoom ini? Apakah dari TikTok saya, atau ada informasi dari saudara, dari teman, atau dari orang yang baru kenal? Coba ditulis dulu di kolom komentar. Ada yang dari WhatsApp ya informasinya, ada yang dari TikTok, oke, dari WA, dari mana lagi nih? Dari WA, dari TikTok, bapaknya kan dari TikTok, dari grup WA ya, WA Bang Noval, dari saudara katanya, insyaallah. Kemudian ada dari WA, TikTok, ada dari saya langsung, ada dari TikTok, ada dari Bang Noval, dari WA, insyaallah ya, banyak berbagai macam. Itu adalah caranya Allah memberikan informasi yang mudah-mudahan insyaallah aku yakin ini adalah informasi yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, buat sahabat-sahabat semuanya. Karena Allah selalu punya rencana buat hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang ingin berubah menjadi lebih baik, ingin hijrah dari yang haram ke yang halal gitu ya. Maka Allah punya cara, 1001 cara untuk menyampaikan informasi ini. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang mungkin teman-teman semuanya tahu atau ada yang belum tahu, saya Coach Ojatsu pernah terlilit hutang riba. Bahkan ketika 2014-2015 itu saya masih jadi seorang pengusaha yang punya prinsip harus kredit, harus punya hutang. Bahkan modal untuk memulai usaha itu selalu dari pinjam uang, dari pinjaman bank. Itu adalah konsep dan prinsip yang sesat. Dan ternyata benar ya, 2015 saya padahal waktu itu punya penghasilan 35 juta per minggu. Sedangkan saya punya kredit cicilan 15 juta per bulan. Secara hitung-hitungan, secara logika tidak ada masalah. Ketutup semuanya, bahkan berlebih. Tapi janji Allah itu maha benar. Allah berjanji, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Bisa dilihat nanti ya, Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba, memusnahkan harta pelaku riba. Jadi yang saya rasakan dulu, omset banyak, pendapatan banyak. Nah, gara-gara riba ya, nggak nyampe 3 tahun Allah hancurkan bisnis saya, diseretkan rezeki. Itu salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita, supaya kita ini sadar bahwa riba itu adalah dosa yang besar. Nah, setelah saya pelajari lagi, perdalam lagi ayatnya, ternyata ada surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, orang yang melakukan riba tidak akan sanggup berdiri melainkan seperti orang gila yang kerasukan setan. Artinya ketika kita melakukan riba, yang ada kita akan stres, depresi, pusing, sengsara, linglung, gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Pada akhirnya 2016 itu stres mikirin bagaimana minjem uang untuk bayar cicilan. Sampai akhirnya minjem, hutang nambah, cicilannya enggak lunas. Nah, akhirnya mobil diambil leasing, motor diambil leasing, semuanya diambil lagi, tersisalah hutang yang harus kita lunasi. Nah, dari sejak itulah saya sadar bahwa riba itu adalah dosa yang sangat dahsyat, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Ya, kita lihat ayatnya di sini ya, yang lain. Nah, riba itu haram di surat Al-Baqarah ayat 279.
jika kamu tidak melaksanakannya atau masih melakukan riba, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi. Jadi kalau sekarang, ya, dulu saya 2016 masih punya mobil, masih aja udah tahu dikasih tahu riba itu haram, masih dilanjutin. Nah, berarti kita menantang perang kepada Allah dan Rasul. Dan itu yang saya rasakan, ya. Masih dilanjutin, akhirnya Allah benar-benar mengambil semua harta saya, menyisakan hutang yang luar biasa. Gitu ya. Tapi saya bersyukur waktu itu Allah masih sayang, masih menyadarkan saya. Nah, ini yang luar biasa lagi itu. Dosa riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Ya, artinya gini, kalau kita melakukan riba itu sama dengan kita menzinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka di ayat 276 tadi Allah memusnahkan riba. Makanya kalau teman-teman semuanya sekarang merasakan stres, depresi gara-gara riba, itu udah wajar dan harus bersyukur, berarti Allah masih sayang, mau menyadarkan teman-teman semuanya dan segera menolong, ya, membersihkan harta dan menolongnya, dan hanya Allah yang akan bisa melunasi utang-utang riba. Tapi harus ada wasilahnya, harus ada ikhtiarnya, harus ada amalannya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya lakukan amalan langit, saya lakukan ikhtiar bisnis syariah. Alhamdulillah 2018 saya mulai menjalankan bisnis sesuai syariah. Kemudian saya amalkan amalan langit. Alhamdulillah 2018 semua hutang saya lunas, bebas dari riba. Dan ternyata habis itu bisa umroh, bisa beli rumah, beli mobil, beli motor dengan cara yang cash. Itu ya. Nah, itulah yang akan saya bahas, bagaimana caranya, amalan langitnya seperti apa, terus ikhtiarnya, bisnisnya seperti apa. Hari ini kita akan bahas semuanya, ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, di antara Bapak Ibu semua, teman-teman sahabatku semuanya, ada nggak yang sekarang masih terlilit hutang riba? Kalau ada, totalnya berapa? Kalau boleh saya tahu. Tulis di kolom obrolan ya. Yo, ada tidak? Yang masih terlilit hutang riba sampai detik ini, kalau ada totalnya berapa? Ada 70 juta, 8 juta, 100 juta, 500 jutaan KPR, 16 juta, 140 juta, 100 juta, 30 juta, 95 juta, 7 juta, 400 juta. Oke, paling besar 500 juta ya. 87, 100 juta, 300 jutaan, 150 juta. Kalau kemarin ada yang sampai berapa kemarin? 2M ya. Sekarang paling tinggi baru 500 juta. 200 juta. Bulan ini jatuh tempo, Bang. 1,3 M. Ah ya. 1,3 M. Utangnya tuh ya, 1,3 M. 800.000. 300 juta. 20 juta, 15 juta, 10 juta, oke ya, 50 juta. Berarti semakin besar, teman-teman semuanya sekarang pasti sedang merasakan apa? Apa yang sedang dirasakan sekarang? Ketika punya hutang cicilan riba, apa yang dirasakan? Stres, depresi, khawatir, cemas, atau apa? Coba. Stres, ya. Oke. Nah, ada juga yang tidak punya hutang. Nah, yang tidak punya hutang masih punya cita-cita nggak? Atau apa yang belum diwujudkan? Haji kah, umroh kah, atau pengen punya rumah, atau pengen punya kendaraan, atau pengen punya apa? Coba. Yang tidak punya hutang. Yang punya hutang hidup gak tenang, stres, gak bisa mikir, pusing-pusing, rasanya gak karu-karuan, tidak tenang, sedih, nyesel, mikir cara melunasinya gimana. Ya, semakin dipikir, biasanya hutang semakin gak ada cara. Karena hutang itu, riba itu, semakin dipikirin malah semakin stres.
harus disikirin, minta tolong sama Allah. Nah, ikhtiarnya bisnis sesuai syariat. Tak nafsu makan, nano bang rasanya, cemas dengan keadaan sekarang, cemas khawatir gaji habis buat cicilan riba, bingung buat bekal lagi selama sebulan, akhirnya minjem lagi. Ya, masuk ke dalam lingkaran setan tuh ya. Habis gajian, bayar cicilan kreditan, buat kebutuhan minjem lagi. Lebih parahnya lagi kalau minjemnya ke rentenir lagi atau ke pinjol, itu lebih parah lagi. Pusing, masih punya utang, pengen umroh, bingung cari modal, orang tidak percaya. Ya, kalau modal minjem lagi, wah itu nambah masalah lagi tuh. Dan sudah umroh setelah tidak pakai riba, sekarang pengen haji sudah daftar, masya Allah tuh ya. Setelah tidak pakai riba bisa umroh, kemudian mau haji daftar, keren banget ya. Risau, gali lubang tutup lubang, lubangnya nggak tertutup, lubang baru makin banyak kalau kata lagu Roma Irama. Baik, nah itu juga yang saya rasakan ya, saya sudah merasakan itu. Makanya saya ingin sharing karena 2015-2016 saya merasakan punya utang lebih dari 500 juta itu rasanya tidak enak ya. Kayaknya pengen mati aja tapi mati juga takut ya. Karena orang yang punya hutang kemudian dia mati, maka kematian di alam kuburnya terkatung-katung. Sampai hutangnya ada yang lunasin. Kalau ada yang lunasin, kalau nggak ada, maka akan diganti dengan amal-amal kita. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi hutang itu di dunia sengsara, di akhirat terancam. Itu apalagi riba, udah mau hutang, ada dosanya lagi. Maka apa yang harus dilakukan, Coach? Nah, sekarang kalau mau ditolong sama Allah, langkah pertama adalah bertobat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah menyadari bahwa kita salah, kemudian bilang kapok dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Coba tulis. Ya, sekarang yang mau bertobat dari riba, tulis, ketik, saya sadar saya salah, saya kapok dengan riba, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ada yang punya cita-cita punya yayasan pendidikan, bisa bolak-balik umroh insyaallah. Ya, mitra-mitra binaan bisnis saya di bisnis syariah ini ada yang bisa haji khusus bersama suaminya. Ada sudah lebih dari 2 orang gitu ya, bisa haji khusus yang biayanya 300 juta per orang. Nah, dari wasilah menjalankan bisnis sesuai syariah. Yuk tulis dulu, saya sadar saya salah, saya kapok dengan riba, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Sambil dikatakan dalam hati sanubari yang paling dalam. Saya sadar saya salah, saya kapok dengan riba, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi janji itu benar-benar harus dikatakan dengan yakin. Ya, apapun kondisinya jangan pernah ngambil lagi riba, ke rentenir kah, ke pinjol kah, ke siapapun. Kalau bisa jangan hutang deh. Ya, apalagi minjem untuk bayar cicilan, nggak bakal benar. Saya udah ngerasain itu kesalahan terbesar. Gitu ya. Pengen haji buroda insyaallah bisa ya. Saya sadar saya salah, saya kapok dengan riba, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi dalam kondisi seperti ini bagaimana Pak? Justru itu, karena kondisi seperti ini harus kapok dengan riba. Jangan udah kan udah kerasa nih riba itu menyengsarakan. Lah besoknya minjem lagi ke riba, kan gimana ya? Itu kan seperti orang gila gitu. Ya kita stop gitu ya. Tapi gimana kalau nggak minjem kan nggak makan? Itu yang menjadi hasutan setan Bapak Ibu. Ya udah kita merasakan bahwa hidup ini sengsara gara-gara riba. Lah besoknya masih minjem riba. Itu namanya bunuh diri. Gitu. Tidak akan selesai masalah. Terus gimana Coach kalau ada yang nagih? Ya udah hadapi aja. Gitu. Lebih baik kita belum bisa bayar daripada harus minjem lagi untuk bayar. Nah itu nambah masalah, bukan ngurangin masalah. Percaya sama saya udah merasakan itu. Ya, kita minjem buat bayar cicilan, cicilannya nggak lunas, ini nambah lubang dan ini jadi masalah lagi. Gitu ya. Jadi jangan pernah minjem lagi mulai saat ini, stop apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya. Sekarang berserah sama Allah, yakin sama Allah. Gitu ya. Nah setelah itu ya, apa yang langsung harus dilakukan? Sholat taubat Bapak Ibu.
sholat tobat 2 rakaat. Kapan waktunya? Paling baik di sepertiga malam. Kalau nggak bisa bangun sepertiga malam, sebelum tidur, habis isya sebelum tidur. Habis acara ini nih, sebelum tidur sholat tobat boleh nggak? Boleh. Sholat tobat 2 rakaat. Nah, habis itu amalkan. Kalau saya dulu amalan langitnya adalah sholawat. Ini sholawat ini dahsyat banget, ajaib banget sholawat ini. Tapi harus istiqomah setiap hari. Gimana sholawatnya? Seperti tadi awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lantunkan minimal 1000 kali sehari. Ya, nggak harus sekali duduk. Ya, bisa dicicil sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil nonton TV, sambil di dapur masak, sambil nyapu, boleh. Nah, kalau bisa pakai tasbih digital biar kelihatan, minimal 1000 sekali sehari. Nah, yang ketiga adalah zikir taubat. Zikir taubat, ya, itu kalau saya subhanallah bihamdi. Nah, ini dahsyat banget. Barang siapa mengucap zikir subhanallah bihamdi dan Allah terima, maka meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Ya, ini dahsyat. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi zikirnya subhanallah bihamdi minimal 100 kali sehari. Bismillah, mulai amalkan ya. Saya jasakan kepada teman-teman semuanya. 100 kali sehari. Nah, setelah zikir itu apalagi coach yang dibaca? Kalau mau tambahan percepatan, amalkan baca surat Ali Imran ayat 26-27. Kalau yang nggak tahu bacanya gimana, saya udah ada di TikTok saya ya. TikTok saya Coach Ojatsu ya. Saya udah sematkan di pojok paling kanan atas. Nah, didengerin aja bacaannya. Ya, Ali Imran ayat 26-27. Oke, itu amalan langitnya. Istiqomahkan setiap hari. Istiqomahkan setiap hari. Nah, itu amalan langit. Kalau sahabat semuanya ngamalin itu istiqomah 40 hari jangan putus, insya Allah rasakan sendiri akan ada keajaiban yang luar biasa. Nah, tapi di samping amalan langit harus ada ikhtiar. Ikhtiar ini sunatullah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu apa? Berniaga, berdagang, berbisnis. Nah, kebetulan ya, yang menjadi wasilah saya bisa lunas hutang, setelah mengamalkan amalan langit itu, saya dipertemukan dengan sebuah perusahaan bisnis syariah. Ya, saya bermitra dengan perusahaan itu. Alhamdulillah dalam waktu 40 hari dari bulan April 2018 ya. Nah, ya, 2018 saya bisa lunas hutang dengan wasilah menjalankan bisnis sesuai syariat. Coba yang mau tahu bisnis apa yang saya lakukan dan bagaimana cara menjalankannya, siapa yang mau tahu katakan saya. Sambil saya minum dulu. Ya, wah banyak ya. Baru mau tahu, baik. Berarti sahabat semuanya sungguh-sungguh ingin tahu bisnis apa, bisnis seperti apa, bagaimana cara menjalankannya, ya. Baik ya. Izinkan saya menampilkan PowerPoint-nya tentang bisnis syariah yang saya jalankan. Nah, ini teman-teman, ini perusahaan yang sudah menjadi wasilah saya dari sejak 2018. Saya bisa lunas hutang sampai sekarang bisa punya rumah, punya mobil gitu ya. Dan saya juga sudah membina puluhan ribu mitra bisnis yang berubah hidupnya dari tadinya punya hutang, bisa lunas hutangnya, bahkan bisa punya rumah miliaran. Nama perusahaan kami adalah Best Corporation Syariah. BES itu singkatan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Kenapa harus penjualan langsung? Ya,
karena supaya mitra-mitra kita sebagai mitra bisnisnya mendapatkan keuntungan yang besar dari produk yang dipasarkan oleh Best Corporation Syariah. Kalau pakai sistemnya tidak langsung seperti konvensional kayak Indomie dan lain sebagainya gitu kan, Indofood, itu yang dapat keuntungan hanya yang punya modal miliaran. Sedangkan kita masyarakat ya yang di bawah, apalagi yang sedang punya utang nggak punya modal miliaran, ya hanya bisa menjadi konsumen, tidak dapat bagi hasil keuntungan. Tapi Best Corporation Syariah ini menyediakan 60-70% dari keuntungan penjualan produk dikembalikan kepada kita sebagai mitra-mitra bisnis. Masya Allah. Nah, dan Best Corporation Syariah ini sudah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Perdagangan. Salah satunya produk-produk kita menjadi Product of the Years 2020 dan 2021. Nah, kemudian kita juga terpilih menjadi perusahaan yang terbukti membantu ribuan orang terbebas dari hutang dan bisa melahirkan pebisnis-pebisnis syariah profesional yang punya penghasilan ratusan juta sampai miliaran. Nah, perusahaan ini milik siapa sih? Nah, alhamdulillah milik Pak Haji Febrian Agung, asli orang Indonesia. Beliau lahir di Solo, tapi sekarang sudah domisili di Bandung. Alhamdulillah beliau sudah menjadi salah satu orang paling kaya, ya, bukan paling kaya ya, orang terkaya lah. Ya, di jajaran orang-orang kaya, ya bisa dibilang sultan di Bandung. Kenapa? Karena zakatnya aja beliau per tahun mencapai 5 miliar zakatnya aja. Ya, kemudian beliau juga sudah mengangkat lebih dari 200 anak yatim menjadi anak angkatnya yang beliau biayai hidupnya. Beliau pondokin ke pesantren tahfidz Quran, ya, dan sedekahnya setiap bulannya sangat luar biasa. Kemudian visi dari Best Corporation Syariah ini memang spesifik menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba. Dan ini tidak hanya sekedar visi teman-teman semuanya, tapi sudah dibuktikan dalam waktu 4-5 tahun sudah membantu lebih dari 6.000 orang terbebas dari hutang riba miliaran dan sekarang bisa menjadi miliarder. Misi dari Best Corporation Syariah ini adalah melahirkan pebisnis profesional penghasilan miliaran. Nah, dengan moto Go Berkah No Riba. Jadi kita mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk menjauhi riba. Karena riba ini adalah perusak ekonomi, perusak kekeluargaan, perusak mental, perusak moral. Ya, orang yang terkena riba pasti kerjanya nggak benar. Kenapa? Karena dia kerja, gajinya habis untuk bayar cicilan, akhirnya kerjanya nggak konsen, dikejar-kejar hutang. Ya, makanya kalau mau hidup kita bahagia, tenang, berkah, maka no riba, jauhi riba. Itu ya. Kemudian perusahaan kita sudah disertifikasi halal oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini secara sistemnya ya, bukan hanya secara produknya. Artinya apa? Artinya sistem yang dipakai oleh Business Best Corporation Syariah itu tidak mengandung 5 hal yang diharamkan. Tidak mengandung riba, tidak mengandung goror, tidak mengandung maisir, tidak menzolimi mitranya, dan produknya produk yang tidak haram. Ya. Dan kita juga sudah berizin resmi dari Kementerian Perdagangan, artinya semua sistem-sistem sudah diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan ini semuanya menguntungkan perusahaan dan menguntungkan mitra. Jadi sama-sama diuntungkan, gitu ya. Itulah bisnis yang syariah. Nah, kalau teman-teman semua, Coach Ojatsu kan udah membina banyak mitra bisnis di Best Corporation Syariah ini. Apakah ada mitra Coach Ojatsu yang tadinya punya hutang, setelah bermitra dengan Best Corporation Syariah, terus hutangnya lunas dan jadi miliarder? Banyak teman-teman semuanya, saya sampaikan beberapa saja ya. Ini salah satunya, lihat fotonya, namanya Kang Asep Bruder. Beliau salah satu praktisi kesehatan dan pebisnis juga. Tapi karena beliau dulu hobinya juga riba, minjem uang ke bank, mobilnya nyicil, akhirnya bangkrut, ya, usahanya bangkrut, menyisakan hutang 1,3 miliar.
Nah, setelah hijrah, mau taubat dari riba, kemudian menjalankan bisnis, bergabung dengan bisnis Best Corporation Syariah. Nah, di bawah saya, kemudian saya dampingin, saya temenin. Alhamdulillah, sekarang hutangnya lunas, bahkan bisa beli rumahnya cash 1,6 miliar dan mobilnya juga cash. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada mitra saya namanya Bunda Hajah Elis Ratnasari. Beliau mantan agen asuransi dulunya, ngajak orang untuk riba. Nah, tapi hidupnya makin kesini makin susah. Mobilnya Pajero tapi nyicil, rumahnya nyicil, menyisakan cicilan hutang gitu ya. Nah, padahal secara hitung-hitungan penghasilannya dulu ketika jadi agen asuransi ratusan juta. Tapi karena kurang berkah mungkin ya, akhirnya terlilit hutang. Kemudian beliau memutuskan hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan yang lalunya, pindah menjalankan bisnis dengan Best Corporation Syariah di bawah binaan saya. Alhamdulillah ya, sekarang hutangnya lunas, bahkan bisa beli rumah dengan cara yang cash senilai 2,6 miliar. Nah, tahun kemarin beliau juga bisa haji khusus. Haji khusus itu di atas haji poroda. Ya, haji khusus itu tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Berapa ongkosnya? 300 juta per orang. Berarti beliau berdua 600 juta. Masya Allah ya. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan, ya, diberikan kemudahan untuk melaksanakan haji dari bisnis Best Corporation Syariah. Ada lagi, ini salah satu mitra saya di Ponorogo, namanya Bu Dwi Sulastyarini. Beliau adalah seorang ASN aktif, ya, sebelum bergabung dengan Best Corporation Syariah. Nah, beliau udah punya mobil tapi nyicil, ekstrel mobilnya dulu, tapi nyicil. Nah, rumahnya juga masih tergadaikan sertifikatnya. Kemudian SK ASN-nya juga disekolahkan, ya. Nah, sampai mumet jadi ASN tapi gajinya habis mulu untuk bayar cicilan. Hijrahlah beliau, bergabung dengan Best Corporation Syariah di bawah binaan saya. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang hutangnya lunas, mobilnya yang dari leasing dikembalikan, sekarang beli mobil cash Pajero Sport, dan sekarang teman-teman semuanya beliau udah pensiun dini dari ASN, fokus menjalankan bisnis Best Corporation Syariah, dan beliau juga sudah membina ratusan ribuan mitra di Best Corporation Syariah itu ya, karena di Best Corporation Syariah ini punya sistem estafet kesuksesan. Jadi kalau saya dulu sudah terbantu lunas hutang, saya punya kewajiban membantu sebanyak-banyaknya masyarakat juga untuk menjadi pebisnis yang lunas hutang dan menjadi miliarder. Ya. Kemudian ada lagi, nah ini mitra saya namanya Bunda Hajah Dania. Sebelum bergabung di Best Corporation Syariah, beliau juga seorang ibu rumah tangga yang rumahnya masih nyicil dan sudah lama tidak terbayar, terlilit hutang banyak, dikejar-kejar debt collector. Ya, hampir frustasi beliau, tapi alhamdulillah ditolong sama Allah, bertemu dengan Best Corporation Syariah, ya, bergabung, saya dampingin, saya temenin, saya bimbing menjadi seorang pebisnis. Alhamdulillah hutangnya lunas, bahkan sekarang punya rumahnya 2, bangun rumah 2, ada yang satu di Cilengsi, satu lagi di Sragen. Ya, bahkan tahun ini habis haji khusus juga beliau. Ya, haji khusus bersama suaminya, Masya Allah. Dan beliau juga sekarang sudah membina banyak mitra bisnis di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah mantan ojek online ya, yang bisa beli rumah 1 miliar bulan ini dari hasil menjalankan bisnis Best Corporation Syariah. Masih banyak yang lainnya, teman-teman semuanya dari berbagai latar belakang. Tuh ya, ada mantan atlet binaraga, ada mantan tukang roti keliling, ya. Jadi profesi itu tidak masalah. Bapak Ibu sekarang profesinya apa? Guru, ada guru SD atau guru guru TK yang kemarin sukses menjalankan bisnis ini dan bisa punya rumah 1 miliar, gitu ya. Ada seorang ustadz di pesantren, pondok pesantren, ya. Alhamdulillah dia sekarang nggak mau dibayar ngajar di pondok pesantren. Kenapa? Karena sudah dapat penghasilan yang berkah yang banyak dari bisnis Best Corporation Syariah, ya, sih banyak. Oke, kira-kira saya sebelum melanjutkan saya tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak menjadi pebisnis profesional, ya, didampingin oleh mentor-mentor yang sudah sukses di PT Best Corporation, bisa lunas hutang,
bisa haji, bisa umroh. Nah, coba siapa yang mau? Saya mau lihat dulu. Oke. Susi, Pak Adi, Pak Wahyu. Ya, nah yang bilang mau saya doakan teman-teman semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa segera lunas hutang dengan wasilah menjalankan bisnis Best Corporation Syariah. Mungkin ada yang bertanya, Coach, kok bisa orang yang banyak hutangnya miliaran bahkan, kok bisa lunas? Bahkan dalam waktu kurang dari 3 tahun ada yang lunasnya. Kang Asep Bruder itu hutang 1,3 miliar, lunas dalam waktu 9 bulan. Kalau saya hutang 500 juta, lunas dalam waktu 40 hari. Ya, dengan wasilah menjalankan bisnis ini. Kok bisa, Coach? Pada cepet-cepet banget lunas hutangnya. Emang bisnisnya gimana sih? Produk PT BES ini seperti apa? Nah, ini yang pertama, ada 2 keunggulan dari Best Corporation Syariah. Yang pertama, produk-produknya yang banyak dan dahsyat, dibutuhkan luar biasa. Ya. Yang kedua, sistem bisnisnya yang menguntungkan mitra dan menguntungkan perusahaan, sama-sama diuntungkan. Dan perusahaan ya ikhlas rela membagikan 60-70% keuntungannya untuk mitra. Untuk kita mitranya. Itu ya alasan kenapa Best Corporation Syariah bisa menolong banyak orang, mitra-mitranya untuk lunas hutang. Oke, kita bahas satu persatu. Apa aja, Coach, produk yang dipasarkan oleh Best Corporation Syariah? Sebetulnya ada 40 macam jenis produk. Tapi saya akan bahas sebagian saja yang memang best seller ya. Oke, ini produknya saya tampilkan. Oke, ya. Yang pertama ada herbal suplemen kesehatan. Jadi banyak banget macam herbalnya, yang terbaik kita ambil. Nah, ini dari berbagai macam produk. Dari berbagai macam pabrik yang memang terbaik, terbukti ampuh, ya. Kemudian diambil alih oleh Best Corporation Syariah untuk kita pasarkan. Salah satunya ada Habs Pro, yang kandungannya luar biasa, ada Habatus Sauda, propolis, dan bipolen. Gitu ya. Kemudian ada Bimex. Nah, Bimex ini sudah terbukti bisa menyembuhkan ginjal. Ya, ginjal yang sudah cuci darah itu alhamdulillah sudah ratusan orang yang sembuh dengan Bimex ini. Gitu. Bahkan ada beberapa praktisi kesehatan seperti Kang Asep Bruder kan kebetulan praktisi kesehatan, itu beliau berani menjamin ya dengan Bimex ini kalau nggak sembuh ya 3 bulan mengkonsumsi Bimex nggak sembuh, beliau berani uang kembali. Nah, saking sudah terbuktinya dahsyat ya Bimex ini. Dan terlepas dari ya semua atas izin Allah. Tapi memang Allah sudah mengisyaratkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, gitu ya. Kemudian ada herbal suplemen diet. Ya, ada 4 macam. Ada Sislim, ada Muslim, ya. Ada LPN Slim. Nah, kemudian ada produk spesial kebutuhan pria dewasa. Ada Titan Gel. Titan Gel ini fungsinya menggantikan Maelot, ya, memperpanjang dan memperbesar. Wah, ini laris banget, Pak. Ya, di TikTok itu laris banget Titan Gel ini. Dicari sama banyak orang. Nah, kemudian ada spray gel. Nah, Titan Gel Spray. Ya, Titan Gel Spray ini untuk memperpanjang durasi hubungan suami istri. Terus ada Econex Kopi. Ya. Kemudian ada X-Men. Nah, ada Bimex. Ya. Nah, ada Ecomex. Nah, ini khusus untuk kebutuhan pria dewasa. Terus apalagi, Coach? Ada skincare produk kita. Berbagai macam skincare yang terbaik. Ya, ada Underarm, ada Red Jelly, ada Pojik Banton untuk cuci muka. Ya, pokoknya untuk perawatan
wajah wanita ada semuanya. Ada sampo untuk yang rontok-rontok ya, mengalami kerontokan, alhamdulillah sudah banyak testimoninya. Nah, ada lagi parfum kualitas premium yang kalau di luar kita bisa temuin harganya 600 sampai 1 jutaan. Nah, di kita cuma 250.000. Ya, wanginya sangat tahan lama dan nikmat banget wanginya. Ya, banyak testimoni juga, saya juga pakai. Kemudian, nah ini yang paling fenomenal teman-teman semuanya, pupuk organik. Mitra kita banyak punya omset miliaran dari hanya jualan pupuk, sahabat. Pupuknya ada 3 macam. Yang paling best seller, yang pertama ada Eco Farming original, paling kiri yang paling kecil. Nah, itu kecil-kecil cabai rawit. Ya, harganya 250.000, tapi sekecil itu bisa untuk 1 hektar lahan sawah. Ya. Nah, ini teknologi canggih ya, bisa digunakan sebagai biang. Nah, produknya sangat kecil, bisa dibawa kemana-mana, simple dan lebih murah daripada pupuk kimia. Kemudian yang paling kanan, yang bentuknya seperti dus box itu ya, itu namanya pilau slow release. Nah, ini dicari banget sama pengusaha kelapa sawit. Pengusaha kelapa sawit kalau sudah tahu pupuk ini, coba sekali pasti ketagihan. Dan kalau ketagihan, belanjanya nggak tanggung-tanggung. Karena kebanyakan pengusaha kelapa sawit itu lahannya ratusan hektar, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jangan heran kalau mitra-mitra Biz Corporation Syariah banyak yang OKB, yang orang kaya baru berkah, gitu ya. Orang kaya baru berkah. Terus, ini produk herbal yang tadi ya. Nah, itu beberapa saja, beberapa produk. Nah, ada produk terbaru yang ini pasarnya banyak banget, luas banget. Nah, cocok di daerah saya ini Mas, pupuk alhamdulillah. Iya, kalau yang tinggalnya di daerah-daerah, itu mitra-mitra saya tadi yang Bu Dwi itu kan tinggalnya di Ponorogo. Ya, mitra-mitranya kebanyakan petani. Nah, ada mitra beliau itu namanya Pak Abdurrahman. Beliau itu petani tulen, kerjaannya macul di sawah, tapi hasil menjual pupuk ini beliau sekarang bisa beli mobil cash. Coba, petani bisa beli mobil cash gara-gara bergabung di PT BES jualan pupuk doang. Gitu. Kalau Anda tinggalnya di Jakarta, nah misalkan nggak bisa jual pupuk, Anda bisa jual di Tanjel. Jual untuk pria dewasa. Sekarang banyak yang bermasalah hubungan suami istri gara-gara hubungan diranjang. Kenapa? Karena suami stres mikirin utang. Kalau stres itu berefek kepada si yang di bawah, gitu ya. Jadi produk kita ini dibutuhkan. Dan sekarang PTB juga mengeluarkan salah satu produk yang ini fungsinya untuk terapi rokok. Coba saya mau tanya dulu, ada nggak yang ngerokok di sini? Ada nggak yang ngerokok? Kalau saya pribadi nggak ngerokok ya. Ada nggak yang sekarang merokok? Wah, aku aja nggak apa-apa. Ada gitu ya. Nah, yang merokok coba perokoknya sebungkus sehari berapa bungkus coba? Yang merokok sehari biasanya berapa bungkus? Ada saya quote kesini. Wah, ada yang 1 bungkus. Banyaknya berapa nih? Yang banyak berapa bungkus? Ada 1 bungkus. Oke. 1 bungkus sehari. 2 bungkus. Yang 1 bungkusnya yang harga berapa? Kalau boleh tahu, kan ada yang 30.000 ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak ngerokok soalnya. Ada yang 30.000, ada yang berapa lagi tuh? Kalau Bapak yang bilang 1 bungkus ini, 1 bungkusnya harganya berapa? 25.000. Oke. 25.000. Suami saya 2 bungkus katanya ya. Ada yang 33.000, 22.000. Oke. Nah, rokok itu kan yang pertama menghabiskan uang ya. Coba kalau kita hitung ya sekarang, tadi ada yang 25.000 coba. Yang 1 bungkus itu 20.000 aja. Anggap aja 1 bungkus 20.000. Ya, 1 bungkus sehari, berarti kalau 30 hari 2 kali 3 600.000 per bulan. Itu kalau 1 bungkus.
Berarti kalau 2 bungkus sehari habisnya 1.200.000 per bulan. Itu dari segi menghabiskan uang. Ditambah lagi kandungan dari rokok itu bukan hanya nikotin. Ya, nikotin itu paling efeknya ya paru-paru jangka panjang lah ya, jangka waktu yang lama, dan nikotin itulah yang membuat ketagihan. Orang susah berhenti ngerokok gara-gara ada nikotin itu. Betul nggak? Kemudian di dalam rokok itu ada zat-zat yang lebih bahaya daripada nikotin. Gitu ya. Nah, sekarang di PTBS ada untuk terapi rokok. Minimal bisa mengurangi kecanduan rokok dengan cara apa? Dengan vape, power pot, dan power juice. Nah, ini vape ini keuntungan perbedaannya dari rokok jauh lebih murah. Itu udah pasti. Ya, kalau yang tadi yang 2 bungkus bisa 1.200.000 sebulan, pakai vape bisa cuma 500 ke bawah, 500.000 sebulan. Ya, bahkan bisa lebih irit. Itu yang pertama, menghemat. Yang kedua, dengan vape ini tidak akan mengganggu orang yang tidak merokok. Saya pribadi, mohon maaf, saya itu nggak ngerokok dari kecil sampai sekarang, nggak pernah ngerokok sama sekali. Ketika ada orang mitra saya yang ngerokok, itu jujur saya terganggu banget. Mata perih, kepala pusing, mual, gitu ya. Nah, tapi ketika mitra saya sekarang beralih ke vape, meskipun di ruang tamu itu meskipun kelihatannya ada asap, saya nggak pusing, malah wangi. Kenapa? Ternyata dari vape ini bukan asap pembakaran. Ya, asap yang dari vape itu berupa uap. Jadi nggak ada proses pembakaran, makanya tidak menimbulkan perih di mata, nggak bau ke baju gitu ya. Nah, dan sudah banyak mitra-mitra saya juga, ya mitra-mitra PTBS yang tadinya ada yang 3 bungkus sehari, sekarang berhenti total, ya nggak ngerokok lagi gara-gara vape ini. Bahkan vape pun beliau sudah berhenti, hampir berhenti gitu ya, sesekali saja. Kenapa? Karena dengan vape ini kandungan nikotinnya bisa dikurangi. Ya, ini ada power juice-nya itu, ada yang 30 mili nikotinnya, ada yang 9 mili, ada yang 3 mili. Jadi berangsur-angsur bisa dikurangi nilai ketergantungan kepada nikotin, pada akhirnya akan hilang ketergantungan terhadap nikotin. Jadi dari rokok beralih ke vape, nanti pelan-pelan dari vape bisa berhenti ngerokok. Kalaupun memang pahit-pahitnya nggak bisa berhenti dari vape, minimal tidak merugikan orang yang tidak merokok. Yang kedua, minimal lebih hemat. Yang ketiga, lebih sehat. Ya, karena hanya ada nikotin, nggak ada zat-zat racun-racun yang lainnya. Ya, kira-kira siapa yang tertarik nih? Yang tadi ngerokok nih, yang tadi ngerokok, siapa yang tertarik mulai mau beralih ke vape? Coba katakan saya. Harganya jauh lebih murah daripada rokok. Ya, kalau rokok 1 bungkus sehari, sebulan bisa habis 600, ini cuma 500. Coba ya, ada tuh ya, Siman, Adi gitu ya. Nah, ini pertama bisa untuk diri Bapak Ibu sendiri nih, Bapak-bapak yang ngerokok. Pertanyaan saya nih yang ngerokok, di lingkungan banyak nggak teman-temannya yang ngerokok yang memang orang ini sebenarnya pengen berhenti, nggak enak sama anak, ya kasihan anaknya nanti jadi perokok pasif, istrinya pasti juga sebel ya. Banyak nggak di lingkungan yang ngerokok? Nah, kalau banyak, ini menjadi awal bisnis yang bagus. Udah mah bisa menghemat diri sendiri, kita juga bisa pasarkan, sosialisasikan kepada teman-teman kita yang ngerokok. Masya Allah, ya, menjadi berkah, menjadi keuntungan yang besar buat Bapak Ibu semuanya. Jadi PTBS ini dahsyat banget. Ya, coba bayangin kalau kita bisa masarin ini kepada para perokok di Indonesia, wah, berapa juta orang yang ngerokok, berapa juta orang yang tertolong dari asap rokok. Ya, dengan vape ini lebih sehat. Nah, minimal tidak ada asap pembakaran yang membahayakan lingkungan kita. Ya, insya Allah ya, bismillah ya. Jadi agen-agen perubahan. Nah, ya, jadi saya nggak ngerokok nggak terganggu Pak, gitu ya. Sekarang kalau misalkan ada mitra masih ngerokok, saya langsung wajibkan beliin. Udah beli ini nih, ke perokok mau di rumah saya juga. Tapi kalau masih ngerokok bukan pakai ini, saya suruh di luar ngerokoknya. Kenapa? Saya nggak kuat, gitu, pusing. Ya, insya Allah.
Nah itu ya, produk-produk kita tuh luar biasa. Bahkan owner kita Pak Haji Febrian Agung mentargetkan ya di tahun ini kita bisa punya lebih dari 100 jenis produk baru. Dari mana coach itu produk-produknya PTBS ngambil? Ini dari UMKM, pabrik-pabrik yang memang berkualitas kita bantu pasarkan. Jadi PTBS ini ngebantu masyarakat lunas hutang riba, ngebantu juga pabrik-pabrik atau pencipta ini produsen-produsen untuk laris. Ya, jadi semuanya terbantu. Nah, disitulah akan kebangkitan ekonomi Bapak Ibu. Ya, kita kan nggak punya produk nih, kita menjadi tenaga pemasar, ya, mengkonsumsi juga, memasarkan juga, jadi miliarder juga. Ya, PTBS dapat keuntungan sedikit, ya, sedikit kali banyak jadi banyak. Nah, kita banyak kali banyak banget. Gitu. Kemudian yang punya pabrik juga terbantu, produk-produk yang berkualitas tersampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan saling bantu-membantu dalam perubahan ekonomi. Ya, makanya terbukti di sini, ya, alhamdulillah yang bergabung di bisnis PTBS ini ada TNI, anggota TNI. Nah, sekarang banyak polisi-polisi, namanya polisi baik, namanya Pak Purnomo, itu yang menjadi contoh bagi polisi-polisi untuk bergabung juga di Best Corporation Syariah ini. Ada AKP Rini, seorang polwan yang sudah sukses di bisnis ini. Terus para guru-guru honorer yang tadinya susah, honorer itu gajinya berapa, dia harus nyicil motor, harus ngontrak, ya, akhirnya terlilit hutang, di sini terbantu. Guru-guru honorer punya penghasilan miliaran di sini. Ya, ngajar hanya sebagai passion saja, sebagai hobi, sebagai tanggung jawab. Yaitu para ustadz juga sama, ya. Kita ustadz-ustadz di sini nggak ada yang diamplopihin, gitu ya, mengharapkan amplop, udah, ya, dapat amplop kasih lagi untuk anak yatim. Ya, menjalankan bisnis di bisnis ini, alhamdulillah, ya, berkah. Nah, apa yang menjadi rahasia kedua selain produknya? Yaitu sistemnya, sistem bisnisnya. Sistem bisnisnya ini menguntungkan mitra. Sistem bisnisnya seperti apa? Sistem reseller, Bapak Ibu. Tapi reseller yang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Seperti apa itu coach reseller berjenjang syariah itu? Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Nah, sistem reseller berjenjang itu reseller PLBS namanya ya. Reseller PLBS itu kita bisa menjual produk. Satu, bisa menjual produk eceran. Nah, atau kita juga bisa menjual, memasarkan produk base, ya, secara sponsorship. Nah, yang ketiga, kita punya kesempatan membangun cabang kemitraan atau cabang reseller. Nah, ini keuntungan dari menjadi reseller PLBS. Kalau hanya reseller saja nggak ada PLBS-nya, kita hanya boleh menjual produk eceran aja, gitu ya. Kita nggak bisa memasarkan produk secara sponsorship, kita nggak bisa membangun cabang reseller lagi. Itu kalau hanya reseller. Tapi di PTBS ini bukan hanya sistemnya reseller, tapi reseller yang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Sehingga tidak hanya bisa menjual produk, kita juga bisa membangun cabang reseller. Nah, gimana caranya dan gimana modalnya, ya? Nah, modalnya Bapak Ibu, nah, sebelum kita membicarakan tentang modal, saya akan membicarakan tentang keuntungan jadi reseller. Keuntungan reseller PLBS. Ketika Bapak Ibu menjadi reseller PLBS, apa untungnya, apa yang didapat? Kan dong. Dulu ya. Ada apa? Ya, Ada ya itu pertama, mau digorengin telur ada. tentunya akan mendapatkan produk. Telur aja. Telur. Tulisan saya Belum. kelihatan jelas nggak? Kita makan dulu tuh. Ya. Kelihatan jelas ya? Coba komen dulu. Tulisan saya jelas nggak? Terlihat?
Baik, keuntungan Anda menjadi reseller yang pertama tentunya dapat produk. Yang kedua, dapat ID reseller. Ini penting Bapak Ibu, ID reseller ini untuk apa? Untuk login ke virtual office. Ya, virtual office www.bestreetboard.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pembelanjaan, melakukan penjualan, dan mengontrol bagaimana cabang reseller Bapak Ibu, terus bagaimana bagi hasil yang akan didapatkan, ya penghasilan harian, mingguan, bisa dicek di sini lewat handphone secara online, ya. Ketika sudah mendapatkan ID reseller. Yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan hak usaha. Hak usaha ini bisa diwariskan ke anak cucu kita, ke pasangan kita, ya. Jadi ini jangka panjang. Nah, reseller ini berupa apa? Satu, potensi punya penghasilan harian. Punya penghasilan harian. Ya, dari mana? Dari sini. Memasarkan produk B secara sponsorship. Yang kedua, potensi penghasilan mingguan. Penghasilan mingguan dari mana, Coach? Dari membangun cabang reseller. Nah, yang ketiga, ada namanya bagi hasil ambasador. Ya, jadi kalau di bisnis konvensional yang bisa jadi ambasador adalah artis-artis yang punya nama seperti Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting dan lain sebagainya, baru jadi ambasador. Di sini kita, teman-teman semua, ya, mitra bisnis Best Corporation Syariah bisa menjadi ambasador. Dan ambasador ini akan diberikan bagi hasil sebesar 1,67 miliar sampai 51 miliar. Insyaallah. Ya. Dan yang keempat, keuntungan menjadi reseller, Bapak Ibu akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari mentor bisnis gratis seumur hidup. Ya, pembinaan, pendampingan seumur hidup oleh mentor yang sudah sukses. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak dapatkan 4 keuntungan ini? Siapa yang mau? Ya, mau banget, mau banget, mau coach, oke. Nah, yang mau pasti bertanya, coach, supaya kita jadi mitra reseller, supaya dapat 4 keuntungan ini, bisa menjual, bisa memasarkan, bisa membangun, apa syaratnya, gitu ya? Pasti pertanyaan kayak gitu. Apa syaratnya dan modalnya berapa, coach? Oke. Syaratnya cuma 2 untuk menjadi mitra reseller PLBS Best Corporation Syariah. Telurnya udah. Ya, syaratnya cuma 2. Syarat jadi reseller. Satu, yes. Syarat nomor 1, karena 2 syarat ya. Syarat nomor 1, tinggal isi formulir aja. Formulir plus biaya pendaftaran 100.000. Ya, sangat murah. Ini syarat dari Kementerian Perdagangan. Nah, syarat yang nomor 2 adalah wajib belanja paket produk minimal sekali seumur hidup. Paket belanja minimal sekali seumur hidup. Ya, berapa belanjanya, coach? Ada pilihan paketnya. Pilihan paket yang pertama ada pilihan paket basic. Ya, basic ini dapat 1 hak usaha, belanjanya cukup 2.500.000. 2.500.000 ini dapat produk apa aja, coach? Bebas milih. Mau workboat, mau tape tadi ya, mau pupuk, atau mau dicampur. Yang penting dapatnya 14 box atau 14 macam. Atau mau 3 macam, yang penting 3 macam masing-masing 3 box misalkan boleh. Ya, bebas milih. Dari 40 macam tadi
bebas milih 14 box yang satu harganya ya rata-rata 250.000. Berarti kalau kita jual lagi 14 kali 250.000, totalnya 3.500.000. Kita udah untung, belanjanya 2,5, dijual lagi secara eceran jadi 3.500.000. Ya, ini paket basic, dan paket basic ini punya hak bagi hasil ambasador senilai 1,67 miliar maksimal. Ya, jadi modalnya sekian, dapat produk sekian, dan punya hak mendapatkan bagi hasil ambasador 1,67 miliar. Sampai sini bisa dipahami? Pertanyaan saya, murah apa murah banget? Berarti total modal paling kecilnya 2.600.000 udah bisa menjadi reseller dan mendapatkan 4 keuntungan tadi, dapat produk lagi. Ya, kira-kira modalnya menurut Bapak Ibu murah apa murah banget? Murah banget ya? Murah banget. Oke. Murah banget Bapak Ibu. Coba cek di bisnis yang lain dengan modal ini, ada nggak yang bisa punya penghasilan 1,67 miliar? Tidak ada Pak, setelah saya survei nggak ada. Ya, hanya di bisnis ini. Makanya jangan heran banyak orang, ribuan orang jadi miliarder baru di bisnis ini. Ya, dengan produk-produk yang memang laris manis. Gitu. Coach, saya pengen lebih dari ini potensinya, karena pengen bangun pesantren, bangun masjid, pengen punya rumah lebih dari 3 misalkan, maka pilih paketnya, paket reguler. Paket reguler ini dapat 3 hak usaha, modalnya 7.500.000. Ya, dapat produknya 42 box. Ya. Bagi hasil ambasadornya maksimal mendapatkan 5,1 miliar. Ya. Nah, di atasnya reguler ada paket bisnis atau 7 hak usaha, modalnya 17.500.000, ya. Dapat bagi hasil ambasadornya maksimal 10,5 miliar. Nah, yang tertinggi paket apa? Priority. Priority ini modalnya 77,5 juta. Ya, maka bagi hasil yang akan didapatkan maksimal sebesar 51 miliar. Nah, terserah Bapak Ibu. Misalkan, Coach, saya pengen mulai dari yang terkecil dulu deh, mau nyoba basic dulu. Boleh nggak, Coach? Tapi nanti bulan depan ada rezeki, saya mau upgrade ke sini. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau hari ini misalkan basic 2.500.000, bulan depan mau pindah ke sini tinggal nambah sisanya. Boleh, ya. Yang penting Bapak Ibu ketika sudah bermitra menjalankan 2 hal ini, maka sudah mempunyai hak pembinaan bisnis. Diajarin dari nol, gimana cara jualan, gimana cara memasarkannya, gimana cara punya penghasilan 1,67 miliar dalam 13 bulan. Itu semuanya diajarin, Pak. Ya, semuanya diajarin, dibimbing, ditemenin. Ya, ditemenin langsung. Nah, terus gimana, Coach? Saya udah tertarik nih, pengen bergabung, pengen segera dibina oleh Coach Ojatsu, pengen didampingin. Nah, nanti kalau sudah daftar, ya, kemudian transfer biaya pendaftaran, terus belanja produknya, nanti saya kasih katalog produk, milih mau produk yang mana, mau PPK, mau jualan parfum atau apa, silahkan nanti dipilih, ya. Nanti kita langsung kirim produknya. Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup WhatsApp pembinaan khusus. Di sana diajarkan bagaimana memasarkan produk ini, ya, bagaimana cara jualannya, produk knowledge-nya, bagaimana cara menjadi pebisnis, kita ajarin dari nol sampai menjadi profesional. Gitu ya. Di Cilacap, Jawa Tengah, Barokallah. Nah, kemudian Bapak Ibu di grup itu akan ada training Zoom lanjutan bagi yang sudah bermitra. Ya, training lanjutan bagaimana memasarkan produknya, bagaimana planning 13 bulan dapat bagi hasil 1,67 miliar, diajarkan caranya.
Ya, gimana Coach? Saya mau daftar. Caranya sekarang minta formulir ke admin grup. Kalau dapatnya infonya dari grup. Kalau dapat infonya dari TikTok, kan dari TikTok itu biasanya masuk ke grup. Di grup itu ada admin, ada yang menginformasikan. Nah, sekarang Japri bilang minta formulir. Nah, minta formulir, nanti akan dikasih formulirnya, Bapak Ibu isi formulir. Coach, kalau saya dapatnya dari WhatsApp, dari saudara, ya udah minta ke WhatsApp atau ke saudara yang ngasih informasi ini. Nanti saudaranya akan ngasih formulir. Ya, maka saudara, Bapak Ibu yang memberikan info ini akan menjadi partner bisnis. Menjadi partner bisnis, nanti sama-sama belajar, sama-sama sukses, sama-sama punya penghasilan 1,7 miliar, dan sama-sama membantu umat terbebas dari hutang riba. Ya, oke, itu bisa saya sampaikan. Ya, silahkan segera minta formulir kepada yang memberikan informasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa berjamaah. Kita angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, malam hari ini Kau telah memberikan kami hidayah, memberikan kami pencerahan, memberikan ilmu bahwa riba itu memang haram, riba itu dosanya lebih besar daripada zina ya Allah. Dan hanya Engkau yang bisa mengampuni kami ya Allah. Dan hanya Engkau yang bisa membebaskan kami dari dosa riba ini ya Allah. Jadikanlah bisnis Best Corporation Syariah ini sebagai wasilah kami terbebas dari hutang riba atas pertolongan-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa riba kami ya Allah. Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Takdirkan kami bisa menghajikan mereka ya Allah. Takdirkan kami bisa mengumrahkan mereka ya Allah. Takdirkan kami bisa memberikan penghidupan yang layak kepada orang tua kami. Amin, berbakti amin, ya kepada Allah. orang tua kami. Amin, amin, Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kaya, berkah, Amin, berlimpah ya Allah. amin, Yang amin, bermanfaat bagi umat ya Allah. Dengan wasilah bisnis syariah ini sudah banyak yang sudah terbantu menjadi miliarder. Maka kami yakin Amin, ya Allah, amin, amin. kami yang hadir malam hari ini juga Engkau takdirkan. Engkau telah rencanakan kami untuk menjadi seorang pebisnis yang profesional, yang menjadi miliarder kaya berkah ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa alaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbana, kami juga ingin ke Baitullah ya Allah. Takdirkan kami bisa berhaji ya Allah. Takdirkan kami bisa berumrah ya Allah. Mengajak orang tua kami, mengajak orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Segera putuskan, karena keputusan hari ini akan merubah kehidupan kita setahun 2 tahun yang akan datang. Kalau sekarang tidak memulai bisnis sesuai syariah bersama Best Corporation Syariah, bayangkan 1 tahun dari sekarang apa yang akan terjadi. Ya, pasti hidup kita akan makin sulit. Kenapa? Karena hutang akan semakin menumpuk, sedangkan penghasilan tidak nambah-nambah. Tapi kalau memulai bisnis ini, insya Allah akan ada perubahan. Ya, hutang bisa lunas, bisa beli rumah, beli mobil, beli motor dengan cara yang cash. Amin ya Allah. Amin, ya amin, ya Rabbal Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tunggu di grup pembinaan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kita sudah menyimak penjelasan mengenai seminar bisnis malam hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, dan insya Allah bagi Bapak Ibu ya. Sebentar, saya komentarin ini dulu deh, saya aktifin nih. Ya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ini ya, yang mungkin membutuhkan formulir ya, boleh chat di bio ya. Silakan nanti di chat di bio saja ya, yang membutuhkan formulir dan sebagainya, atau info lebih lanjut juga boleh chat di bio ya. Jadi insya Allah ini seminar rutin Bapak Ibu ya, live kita seminar rutin setiap berapa hari sekali ya, 2 hari sekali kita live seminar seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya, oke, yang membutuhkan formulir ya,
boleh silakan nanti chat di bio ya. Demikian ya Bapak Ibu, seminar kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Ojasu ya yang telah menyampaikan seminar malam hari ini, dan kepada teman-teman yang juga sudah mengikutinya secara live ya di TikTok. Jadi kita tadi seminar secara Zoom teman-teman ya, tapi saya live-kan lewat media TikTok ya, dan insya Allah ini rutin. Dan kepada teman-teman yang membutuhkan info lebih lanjut ya, atau membutuhkan ikut live di Zoom ya, boleh chat di bio saja ya. Teman-teman chat di bio ya, nanti langsung terhubung dengan saya ya. Oke, demikian teman-teman semua, terima kasih ya atas waktu teman-teman sudah meluangkan waktunya malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.